Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang penuh dengan barakah. Ma'had Minhajus Sa'adah, tempat pembelajaran bagi kita untuk memperdalam ilmu tafsir Al-Quran, karena Al-Quran ini bagi kita adalah sebagai pedoman hidup, tujuan hidup untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang nantinya akan disampaikan dapat memberkahi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Artinya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena telah jelas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran ini, di dalam Islam ini, dari yang sesat atau lagi menyesatkan. Faman yakfur bit-taghuti, maka barang siapa ingkar kepada taghut, wa yu'min billahi, dan beriman, percaya tanpa ragu tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan kita, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh kita telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh, yang sangat kuat, lan fisama laha, tidak pernah akan putus selama-lamanya, wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sifatnya maha mendengar lagi maha mengetahui. La ikraha fid din, kita tafsirkan, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Nabi Muhammad tidak memaksakan kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Hanya saja semangatnya, rahmatnya Nabi Muhammad, dia hanya menyampaikan. Merasa susah, merasa gelisah, merasa tidak nyaman jiwa Rasulullah, hati Rasulullah, bila mana mereka tertimpa musibah, siksa dunia dan di akhirat. Karena itu Nabi Muhammad menyuruh juga kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikan walau satu ayat yang bersumber yang datang daripadaku, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja dari lesanmu mereka yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, lagi menyesatkan itu, dapat terbawa dengan proses taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan saja. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Karena agama Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Biarkan mereka bergulir dengan gadak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja karena Allah juga memerintah kepada kita, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaknya ada di antara kita salah seorang yang menyampaikan kebaikan untuk manusia, saudara-saudara kita, tetangga kita, ataupun teman-teman kita dan lain sebagainya, untuk berbuat baik, beriman kepada Allah dengan mengikuti peri kehidupan Rasulullah dengan cara yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan hendaknya mereka yang berbuat kemungkaran, berbuat ketidakbaikan, melanggar Allah, melanggar Rasulnya, hendaknya dicegah, cegah mereka supaya mereka tetap baik di sisi manusia yang lainnya, tidak jahat kepada makhluk-makhluk Allah yang sebaya, yang sejenis dengan dirinya. Kalau kamu merasa ingin dipelihara, dijaga, maka jaga orang lain itu perasaannya dengan cara yang baik. Walaupun kamu nahi mungkar. Nahi mungkarnya mencegah. Mencegah dengan cara apa? Dengan cara lesan. Misalkan ada orang yang mabuk, ya, sukanya mabuk, kamu jangan mabuk, ya. Yang kedua kalinya, kasih tahu sama orang yang menjualnya, kamu jangan menjual minum-minuman keras, karena yang meminum minuman keras itu adalah jenis dari bangsamu sendiri yang punya orang tua. Yang orang tua itu senantiasa kasih dan sayang kepada anaknya. Jangan kamu rusak. Maukah kamu anakmu dirusak dengan berbuat seperti itu? Ini teguran. Ini nahi mungkar. Tidak perlu nahi mungkar itu artinya dengan keras. Ya, dengan keras, dengan perang. Ya enggak? Nahi mungkar itu mencegah saja. Kalaupun kamu misalkan kuat, kuasa, misal jadi presiden, itu lebih mudah untuk mencegah kemungkaran. Karena presiden itu adalah panglima tertinggi di suatu negara. Jika panglima tertinggi itu mengatakan jangan jual minuman khamr, selesai urusannya. Jangan ada orang sampai mencuri, karena yang mencuri dipotong tangannya. Itu menakut-nakuti, seperti itu hukum yang dijatuhi oleh pemerintah akan menjadi hukum jera atau takut dari apa? Dari rakyatnya, sehingga tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada orang yang menyakiti orang lain, karena ada hak asasi manusia. Karena manusia itu dikatakan zon politikan, makhluk sosial, artinya yang harus sociality terhadap orang lain. Jadi harus baik, perbuatannya baik, perkataannya baik. Karena manusia itu katanya Al-Quran, wa qulu linnasi husna, berbicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Berbuatlah terhadap sesama dengan perbuatan yang baik. Itu ajaran Nabi, ajarannya Allah kepada manusia. Nah, manusia artinya ulama-ulama al-amilin wassalihin, para kiai, para ulama, para ustadz, para guru. Kalau mengajar gurunya itu jangan sampai keras, tetapi cukuplah dengan nasihat. Ya, kalau dia tidak baik, cukuplah dia mencegah supaya murid-muridnya tidak jadi brutal seperti itu. Nah, ini ajaran manusia. Jadi ideologi yang dibuat manusia itu bisa mengatur manusia untuk berbuat taat kepada apa? Kepada ideologi yang dibuat oleh manusia. Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah sang pencipta kita? Nah, itu yang diherankan. Nah, kalau orang itu bisa mengambil pelajaran bahwa hidup kita ini dulunya yang tidak ada menjadi ada, dan kalau nanti 100 tahun akan mati dan kembali kepada Allah. Kenapa? Artinya manusia itu harus memilih Tuhan selain Allah. Karena ini di atasnya ada hubungannya dengan di atas. Allahu la ilaha illahu. Allah. Siapa Allah? Allah nurus samawati wal ardi. Allah itulah yang memberikan kepada manusia ilmu. Di muka bumi ini semua dapat ilmu manusia. Jin jabat diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana menerima, maka hidayah akan masuk. Kalau tidak, maka hanya mendapat pelajaran. Karena itu banyak orang pintar, tapi kadang-kadang menyalahkan yang benar. Banyak yang pintar, yang benar menjadi salah, yang salah dibenarkan. Itu kalau orang tidak beriman kepada Allah. Jadi yang membuat kita itu fokus kepada ajaran Allah bila mana kita membawa iman. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang beriman itu mengatakan tidak ada apa-apa di dunia ini, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Artinya apa? Peraturan Allah, hukum-hukum Allah didahulukan daripada apa yang kamu lihat dengan kasat mata. Sehingga kamu melihat manusia itu tidak ada salahnya. Jadi yang fokus kita itu kepada Allah saja. Kamu itu tidak dimintai pertanggungjawabannya untuk perbuatan mungkar manusia yang berbuat keji di depan kamu. Ya, seperti itu. Nah, di sini terhadap manusia Allah mengajar. Ajarlah mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu bisa menegur dia dengan perbuatan baik, tegur. Kalau tidak bisa, ya dengan debat, tapi dengan cara yang baik. Ada kalanya orang mengatakan dirinya sebagai orang pintar, tapi yang disalahkan ulama-ulama. Itu sudah tidak benar lagi. Orang pintar itu orang yang benar. Karena orang yang pintar itu adalah orang yang menggunakan akal setelah mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akalnya yang dikedepankan, imannya dibuang, maka yang dicaci maki adalah iman seseorang. Sehingga ulama dada artinya di hadapan mata mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya paling pintar, paling benar. Tetapi tidak membawa iman, akhirnya yang beriman dan bertakwa itu dianggap tidak benar. Karena apa? Karena keluguannya di dalam menyampaikan tausiah-tausiahnya. Contoh saja, misalkan ada kiai dari desa, hadirin hadirat, sebentar lagi nanti bulan puasa akan menjemput kita, akan datang kepada kita. Sambutlah tamu ini, tamu agung yang mulia ini, sebagaimana kamu menyambut tamu yang kamu agungkan. Ini lebih agung dari apa yang kamu harapkan dari tamu-tamu yang lain. Itu contoh, kan lugu ini. Tetapi bila mana ini, itu apa itu? Ya, perkataan-perkataan yang desa, ya enggak? Seperti itu orang-orang yang mempunyai ideologi, falsafah kehidupan, ya, yang belajar falsafah-falsafah yang ada di dunia ini yang tidak berkiblat kepada Al-Quran. Falsafah itu adalah ibu daripada segala sumber ilmu menurut mereka. Akhirnya apa? Menurut Kelvin, menurut Salman Freud, menurut fulan. Jadi ya ada keluar yang di Al-Quran tidak ada. Kenapa? Karena sudah belajar falsafah itu tadi, filsafat itu tadi. Boleh kamu belajar falsafah kalau sudah ngerti tafsiran Al-Quran dan hadis serta syariat hukum-hukum Allah. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Nanti kamu akan mendahulukan keegoisannya kamu, kesombongannya kamu, karena kamu bisa dengan bahasa-bahasa lain, akhirnya membawa trik-trik mereka. Sehingga Al-Quran sudah dikedepankan, dikebelakangkan. Menurut ini, gini, begini. Bahasanya bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa begini. Seakan-akan sudah tidak ada Al-Quran. Coba melihat orang-orang falsafah kalau mengajar, ya, tidak pernah ada yang falsafah itu mengajar Al-Quran. Falsafah itu menurut ideologi yang dibuat oleh manusia sebagai pembelajaran bagi kita sesuai dengan apa? Dengan suasana dan wacana daripada apa? Alam. Jadi kita ini Al-Quran, sesuaikan dengan alam boleh. Ya. Alam jangan disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau alam disesuaikan dengan Al-Quran, ya enggak. Jadi apa? Dalil matanya yang melihat, ya, dalil Al-Qur'annya dikedepankan, dibelakangkan. Jadi Al-Qur'an dulu baru kamu lihat. Seperti wal asri, demi waktu asar.
demi masa, demi saat, demi waktu. Kapan waktunya? Ya sekarang, asar. Ada, jelas. Ya. Apakah ada waktu asar ini dalam Al-Quran? Masih cari-cari. Tapi kalau Al-Quran yang ditafsirkan, tafsirnya sesuai dengan alamnya. Karena alam bersesuaian dengan tafsir. Bukan alam menafsirkan Al-Quran, tetapi Al-Quran menafsirkan alam. Sesuailah alam semesta ini karena ditafsirkan oleh Al-Quran. Nah, filsafat itu dibilang, filsafat itu adalah ibu daripada semua sumber-sumber ilmu yang ada di dunia ini. Itu menurut orang-orang Yunani yang tidak mengerti Al-Quran. Apakah kamu akan belajar? Kan begitu. Dikatakan di sini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kamu silakan, mau agama apa silakan, tidak ada paksaan. Tapi kamu, kalau misalkan kamu itu bukan orang Islam, jangan menyalahi orang Islam. Jangan menyalahi orang Islam. Karena Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, menurut Al-Quran, menurut Allah. Islam itu tinggi derajatnya dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama ajaran Islam. Nah, disinilah dikatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam menganut agama Islam. Karena agama Islam itu agama yang diridai. Barang siapa yang tidak memilih Islam sebagai agamanya, nah, mereka tidak akan diterima amaliyahnya. Habitat ta'maluhum fala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Itu jawabannya Allah. Kalau kita beragama tetapi tidak mengikuti Allah, tidak menyembah kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah, yang kasat mata tidak pernah bermimpi sekalipun, tapi kita beriman kepadanya. Nah, itu. Nah, kamu itu ya sudah bersyukur kepada Allah karena tidak dipilihkan manusia itu kepada memilih agama Islam kecuali dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kamu sudah Islam, tak usah mengajak-ngajak tetangga ataupun yang lainnya untuk menerima Islam. Karena itu sudah Allah takdirkan bagi mereka. Kalau kamu misalkan mau mengajak mereka, tapi jangan paksa. Gimana kamu? Bagaimana dengan ajaran kamu? Bagaimana dengan pertanyaan, jawaban? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Gaul dengan mereka yang bukan Islam, tidak ada masalah. Berbuat baik terhadap mereka yang bukan Islam, tidak ada masalah. Ya, karena ini dikatakan la ikraha fid din, tidak boleh kamu memaksakan dia untuk masuk Islam. Karena Allah sudah menempatkan takdir gadaknya itu jangan dirubah. Ya. Kecuali karena Allah SWT memberikan taufik dan hidayah dan dia menerima Islam dengan lesanmu, itu karena sebab juga proses daripada taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada paksaan di dalam masalah memeluk agama Islam. Karena Islam itu sudah banyak orang kafir tidak mau masuk Islam karena dibilang teroris. Karena dia tidak masuk. Karena dia tidak mempelajari. Tapi kalau sudah mempelajari, kalau sudah menjadi Islam, dia jadi panglimanya orang-orang Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Ya, semuanya jadi panglimanya Rasulullah ketika masuk Islam. Itu manfaatnya bila mana diperdengarkan suara Islam kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah menerima taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa menerima taufik hidayah pada Allah, biarkan mereka bergelimang dengan dosanya, bergelimang dengan kesombongannya, bergelimang dengan kesesatannya. Kamu tidak ada tanggung jawab tentang pembicaraan mereka. Jadi pembicaraan yang tidak benar diabaikan saja. Karena contoh saja, kalau ada di TV, ada di YouTube, ada di mana saja, karena itu bukan gurunya kamu atau tidak sejalan dengan kamu, jangan ditonton. Jangan asal orang ngomong didengar. Ya, kasihan kuping ini. Selak. Tahu selak? Makanan saja pilih. Ya, ini rujak, ya ini nasi, ini kebuli, ini sate. Ya, silakan makan. Yang tidak mau sate jangan dipaksa. Pelengan kayak cetak naik dere. Biar makan tempe tina dah. Kamu makan tempe terus-terusan tak naik dere nah. Ya, makan begini-begini cak gocain. Biar. Yang mau makan tempe silakan, mau makan arnung silakan, mau makan terong silakan, mau makan sate silakan.
kambing silakan. Hah? Mau makan apa lagi? Makan. Ya, yang penting halal, kan begitu. Nah, itu ajaran. Mau pakai apa kamu? Mau pakai batik silakan, mau pakai hitam silakan, pakai apa saja, mau pakai gamis silakan. Tidak ada yang ngelarang. Ya. Ya, ada yang ngelarang? Tidak ada yang ngelarang. Kamu mau jalan, lewat mana? Ke timur bisa, ke barat bisa, ke laut bisa, ke daji bisa. Mau ke mana kamu? Saya mau pulang. Iya, ke sana. Bah, kok ke sana? Lewat sini saja. Bah, mau ke sana ke mana saya? Rumah saya di timur. Kok disuruh ke barat? Biarin saja. Mau jalan ke mana saja. Mau naik apa? Mau makan? Makan jeruk, makan singkong, makan nanas, silakan. Mana yang mau kamu? Kalau udah mau jangan dipaksa. Ya. Ini durian ini. Enak ini durian ini. Makan sudah. Saya kalau makan durian itu sampai 10. Pas ini sudah kena kolesterol. Makan setong ada tak jalan. Kenapa? Dipaksa mau. Jangan dipaksa. Paham? Kalau makanan yang banyak beda-bedanya, jalan juga banyak tujuannya. Ya enggak? Semua baju yang yang dipakai sesuai dengan dirimu. Jangan paksa masalah agama. Tidak ada paksaan. Minuman juga gitu. Ada kopi, ada susu. Mana yang mau kamu? Silakan. Makan ini minum kopi ini melak mata enak, bagus, jantung gak bagus. Padahal ini sudah kena apa? Lambung misalkan. Minum kopi keblak mate misalkan. Kena kopi itu kan enak. Bagi apa? Bagi yang sehat. Kalau sudah kena lambung bisa mati orang itu. Dipaksa. Kamu dipaksa murtad, jangan mau. Karena kamu milik Islam sebagai agama kamu, gitu. Akidah kamu Ahlussunnah wal Jamaah, jangan diselewengkan. Jangan mau diselewengkan. Kamu kalau Ahlussunnah wal Jamaah kamu rosto-rosto ada tua ada olena, rosto-rosto ngaji ada buktena, ada tak nyata semuanya. Ngaji ini bukan mencari duit, mencari ketenangan. Kalau sudah tenang, semuanya akan dapat, baik rezeki ataupun yang lainnya dengan doa dan sebagainya. Katanya Sayyidina Umar, katanya Nabi Muhammad, ya Umar, apa yang kamu dapatkan daripada doamu? Ya Rasulullah, alhamdulillah kami bisa berdoa. Untung masih bisa berdoa. Diterima atau tidak urusannya Allah. Tetapi kami sudah mengikuti perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku kabulkan. Untung saya bisa berdoa. Ditimbang yang lain, dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan orang yang tidak Islam, mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa. Gitu juga kita. Untung kita bisa berdoa. Untung kita bisa sholat. Untung bisa kita munajat berselawat. Kalau tidak, berarti apa kamu? Nah itu kalau kamu syukuri. La in syakartum la azidannakum. Ditambah ilmunya, ditambah rezekinya, ditambah ketaatannya, ditambah ngerti dan paham dan sadar ketika kamu sudah dewasa ataupun sudah merasa tua. Untuk apa? Sanggup kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada paksaan. Saya itu kalau sholat misalkan 1000 rakaat mau ditiru, tidak usah ditiru. Ya, cukup kamu jangan tinggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat cukup. Misal, contoh ini saja. Ustaz tidak pernah sholat 1000 rakaat, tidak pernah. Cuman kalau ada orang mengatakan seperti itu, tidak semua, kamu itu bukan dia. Paham? Kamu itu bukan ustaz bukan kamu, sama. Tetapi kalau ustaz bisa, pasti kamu bisa karena kamu murid, itu saja. Kalau kamu tidak sepaham dengan ustaz, jangan ngikuti, buat apa? Ustaz tidak menyuruh kamu doktrin untuk mengikuti sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan. Kenapa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan syariat agama Islam. Ya, cukup yang wajib saja. Yang wajib sholat 5 waktu sudah. Ayo kamu sholat duha biar kamu itu banyak rezekinya. Capek, ya sudah. Paham? Ayo kamu tahajud nanti bisa kamu masuk surga dan surga mau lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Aduh malam ketondu beb karena pagi lakoh misalkan. Tidak ada masalah. Kan itu sunnah. Yang wajib dulu pegang. Nah, kalau yang wajib, itu karena kamu sudah masuk. Udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara sempurna, itu lain lagi.
Itu dengan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu masih belajar sholat, lalu disuruh sholat 50 rakaat, engkau tak ada baca kata wajib dah. Ya. Orang mabuk-mabuk disuruh berhenti mabuk, suruh sholat, suruh ibadah, suruh istighfar 1000 kali. Laku tak kira istighfar, mabuk boleh itu. Paham? Nah, step by step sebagaimana baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, dan itu ajaran Rasulullah. Minum dulu, ya. Tapi kalau kamu mau sholat, tinggalkan minuman ketika kamu sholat. Jangan minum dulu, jangan mabuk dulu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Baru kalau sudah kuat imannya, fajtanibu, tinggalkan mabuk-mabukan. Itu ajarannya Nabi. Ya. Jadi tidak ada paksaan. Ya apa boleh, tidak usah dipaksa. Jadi kalau kamu memaksa kehendak, kamu misalkan memaksa, la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama atau menganut agama Islam dari orang yang non muslim. Ya, tidak ada paksaan. Lalu kamu kalau orang Islam memaksakan dirimu sendiri, tidak boleh katanya Allah. Kamu jangan memaksa dirimu untuk kaya, karena bila mana kamu ditakdirkan tidak kaya. Paham? Kalau kamu memaksakan, walaupun mata itu yang memandang kamu itu untuk melihat kekuasaan Allah, dijadikan kaki kamu untuk mencari rezeki. Kalau rezekimu kamu itu hanya 100.000, ya 100.000 yang kita dapat. Kenapa harus memaksakan? Yang memaksakan dari 100.000 itu karena ingin 1 juta, dia yang 900 harus dipenuhi. Bagaimana caranya? Dia bisa korupsi, dia bisa manipulasi, dia bisa mencuri, dia bisa merampok dan sebagainya. Sesuatu yang angkara murka datang kepada kita karena memaksakan diri untuk mencapai sesuatu kehendak yang bukan kehendak kita. Jelas? Ya, coba camkan ini dan resapi bahwa apa yang disampaikan Ustaz ini semuanya untuk kita semuanya supaya kita menjadi baik dan tidak memaksakan kepada kita sendiri. Ya. Apapun saja, jangan dipaksakan. Ya. Kalau sudah makan, sudah kenyang, sudah 2 piring, dipaksa suruh makan, tidak usah makan, tidak usah makan. Kalau makan, tersisa. Ya, jangan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu penderitaan. Contoh orang mau buang air besar. Ya. Izin, Ustaz, Bib, mau apa? Jangan, dengarkan tafsir. Angenge sana juga. Ya. Paham? Jangan dipaksa. Orang mau kejedeng, silakan kejedeng. Ya. Mau kencing, izin mau buang air kecil. Jangan duduk. Dia tafsir ini, awas, jangan. Kemi sana. Apa itu? Kencing, Beb. Bawa kencing di sini, ini masjid ini. Dia kan tadi saya izin, tidak dikasih sama Habib. Ya sudah, saya kencing di sini. Oh, kamu itu goblok. Siapa yang salah? Paham? Ini ada orang itu goblok-goblok orang padahal sementara dia tidak memaksakan kehendaknya. Dianggapnya hanya dia yang pintar, ini enggak. Hanya dia yang benar. Biarkan mereka. Ya. Jadi kekuatan itu ya, kuarawon itu enak ya, bukan karena sebab apa? Kuahnya. Ya. Karena ada ikannya, karena ada sayurnya, ya. Karena ada garamnya, karena ada mericanya dan sebagainya. Perkumpulan semacam itu menyatu jadi kuah. Jadi enak itu kuah rawon. Samalah. Ada orang ini, ada ini, tipenya ini, gerakannya, agidahnya ini, silakan. Yang penting kita bersatu. Sehingga apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menyatu. Dalam apa? Kekuatan. Nah, sehingga kita berwibawa di mata dunia. Seperti itulah. Ya. Percontohan kalau kita bersatu. Karena itu la ikraha fiddin, jangan saling memaksa satu sama lainnya. Bukan bukan mengatok. Tahu ngatok kamu? Kalau dalam bahasa Jawa itu ngatok itu kan nyari ridanya orang supaya dipuji orang, supaya gitu. Dapat ridanya orang. Kita berbicara ini tidak mau mencari ridanya orang, bukan. Tidak mau mencari ridanya murid, bukan.
Habib ini menyampaikan sesuatu yang benar dari Allah. Ya, tafsirannya membawa, mengkaji, menyampaikan, menyantuni kalian semua kepada jalan yang benar. Itu saja. Dan kamu yang telah mengikuti, yang telah mendengar dari dua telinga itu tadi, karena sebab kemudian lesannya berarti tambah banyak masuk ilmu. Dua telinga, dua mata kamu melihat. Lesannya satu. Kemudian masuk ilmu semuanya. Kamu bicara, tidak dengerin. Coba Ustaz bicara, kamu bicara juga. Kopeng atau top. Kenapa? Ustaz bicara, kamu bicara. Coba ribut. Makanya kalau ada orang bicara satu orang, yang mendengar banyak orang, minimal 2 orang. Kalau ini banyak, dan kupingnya terbuka semua ada lubangnya, dan tak kopok, dengar semuanya. Nah, ketika kamu menyempatkan telinga mendengar tausiah, maka bila mana masuk, itu akan menyelamatkan kita dalam beragama Islam. Jadi Islam itu mulia. Orang yang memilih agama selain Islam, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Itu pernyataan daripada Tuhan semesta alam, bukan dari Habib. Habib hanya menyampaikan saja. Paham? Ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ini wal mau'idatil hasanah. Ini mau'idah hasanah. Allah tidak akan terima agama selain agama Islam. Itu siapa yang menyatakan Allah. Habib hanya membacakan. Bila mana dia masih memilih agama selain Islam, ya silakan, itu hanya mereka. Kenapa? Sudah gadak dan takdir sudah menimpa kepada mereka sebelum mereka dilahirkan. Jelas? Dan kamu tidak memaksa karena kamu tidak dimintai pertanggungjawabannya karena ketidakislamannya mereka. Jelas? Kenapa begitu, Bib? Gat tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh telah jelas. Ya, petunjuk yang datang daripada Allah berupa Al-Qur'an. Rasul yang jelas datang kepada manusia berupa Nabi Muhammad SAW yang telah meninggal mendahulu kita, daripada yang sesat lagi menyesatkan. Ketika ada Nabi, tabi'in, tabi'in, sampai sekarang dan sampai ada yang akan datang, pasti berjalan itu petunjuk dan kesesatan. Sebagaimana rel, fahadainahun najdain. Aku beri 2 rel ini untuk kamu jalani. Mau surga, Al-Quran, Islam agamanya. Ya, mau neraka, ini jalannya. 2 rel itu tidak bertemu. Jangan dipertemukan. Antara kafir dan Islam itu jangan dipertemukan untuk berdebat, tidak boleh. Biarin saja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Ini tausiah namanya. Siapa yang bilang? Allah, bukan Habib. Paham? Jadi bijaksana kalau mau berbicara. Jangan sok pintar atau sok benar. Kecuali kebenarannya itu dari Allah. Kalau sok benarnya dari Allah, bicaranya dari firman Allah, itu tidak ada masalah. Karena kebenarannya bukan dari lisannya, tetapi dari firman Allah itu sendiri. Tetapi orang yang alim itu sebenarnya dengan apa? Dengan mau'idatul hasanahnya. Paham? Ya. Sudah ngerti? Jadi yang sesat itu akan kelihatan karena sebab ada apa? Ada yang benar. Yang benar itu ketahuan ketika ada kesesatan. Saling melengkapi sebenarnya itu. Ya, mana ada enak manusia hidup di dunia ini kalau semuanya laki semuanya, tidak ada perempuan. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Semua manusia ini perempuan, tidak ada lakinya. Kira-kira ibu-ibu nyaman tak nyaman? Seperti itu. Jadi biarkanlah mereka saling apa? Saling menyempurnakan. Ada siang ada malam, sempurna. Mun siang mulai bila sudah hidung. Mun malam mulai hidung mulai tak kata aku. Seperti itu. Jadi semuanya itu ya saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ya, kamu tidak tahu kalau kamu itu Islam benar kalau tidak ada yang lainnya beragama lain. Kamu tidak tahu laki kalau tidak ada perempuan. Tidak pernah kamu tahu perempuan, tidak pernah kenal perempuan. Kamu sendiri tidak tahu, kamu laki atau perempuan, tidak tahu dia.
Mau tanya kamu sama malaikat, malaikat, kamu itu laki atau perempuan? Bisa jawab dia? Tak kira tahu. Tak kira jawab laki, tak kira jawab perempuan. Kenapa? Karena Allah cipta itu kun fayakun itu malaikat. Ya, tidak ada proses beranak. Paham? Sebagai manusia dan makhluk yang lainnya. Itu harus dipikirkan. Harus dikaji ulang. Ya, supaya kita tambah lebih bijak di dalam menyampaikan tausiah-tausiah itu tadi. Teruskan, faman yakfur bitaghuti, dan barang siapa yang ingkar kepada tagut. Ada orang yang ingkar, tidak mau tagut. Artinya penyembahan-penyembahan kepada berhala atau yang lainnya, atau tidak menyembah kepada Allah, atau menyembah kepada selain Allah. Itu namanya tagut. Barang siapa yang ingkar kepada tagut, tidak mau menyembah kecuali kepada Allah, itu maksudnya. Kenapa? Karena tidak menyembah kepada tagut, kafir kepada tagut berarti tidak menyembah kepada setan. Tagut kan setan, ya enggak? Atau tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, jadi setan menjadikan ini sebagai Tuhan. Kenapa? Bisikan daripada setan itu tadi. Makanya setan masuk kepada itu sembahan-sembahan mereka. Karena mereka dibisikkan. Yang membuat mereka sakti karena bisikan setan juga. Di ibadahnya itu ada apanya? Ada hasilnya juga. Ya, ada hasilnya juga. Kenapa? Karena mereka juga sakti. Kalau di Islam itu kan ada wali. Kenapa? Kewalian itu prosesnya disebut ibadat dekat kepada Allah dan Allah cinta kepadanya, sehingga kecintaan dia kepada Allah SWT menyebabkan datangnya karamah dan wali. Itu kehendak Allah, itu pahala dari Allah. Ya. Sama. Orang setan itu juga menjanjikan pahala. Jika kamu tekun menyembah aku sebagai tagut, maka aku jadiin kamu sakti, bisa terbang, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Akhirnya dibuktikan. Kenapa? Karena setan bisa terbang. Diterbangkan oleh setan, bukan dia yang terbang, tapi setan yang membawa dia terbang. Cuma setannya tidak kelihatan, sehingga yang terbang dirinya sendiri dan jasadnya. Jelas. Dianggap sakti. Jadi kita tidak mau dibohongi oleh setan. Paham? Nah, orang yang ingkar kepada tagut karena percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, ya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, yakin tanpa ragu bahwa Allah itu ada, sebagaimana tadi setrum listrik, ya, setrum listrik itu yang dipercikkan itu akan membuahkan bunga api listrik yang dapat menyengat manusia dan bisa mati. Tidak perlu dilihat, maka juga Allah tidak perlu dilihat dengan kasat mata ini. Cukup dengan kasat batin yang namanya iman dan takwa kepada Allah. Paham? Tingkatkan keimanan kamu kepada Allah bahwa Allah itu adalah ada. Ada keberadaannya karena Allah yang mengatur dunia ini dan semesta, kehidupan dan kematian. Paham? Nah, itu yang ngatur siapa? Allah. Mana Allah? Ya, Allah itu berada di hati orang yang beriman kepadanya. Sehingga apa? Sebutannya, hatinya Allah, Allah, Allah. Walaupun mata kasat itu tidak melihat, tetapi hatinya yakin bahwa semuanya yang menggerakkan lesan mata, semuanya adalah Allah. Cukup bagi orang beriman untuk mempelajari, ya, bahwa Allah itu selalu hadir bersama kita. Paham? Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu muttalin alayya. Allah bersama saya. Allah menyaksikan perbuatan saya. Ya. Dan juga Allah bersama saya di mana saja saya berada. Karena itu ittaqullah. Petakok kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Haitsu ma kuntah, di mana kamu berada. Berarti kalau kamu disuruh takut kepada Allah, Sang Pencipta itu di mana saja berada, berarti keberadaan kita karena sebab adanya keberadaan Allah. Dan dimanapun saja kita berada, di sana ada Allah. Kenapa harus dicari? Kenapa harus dilihat dengan mata yang banyak dosa ini, yang banyak melihat dosa? Kerjaannya YouTube, ya enggak? Lihat YouTube, tapi yang ingin dilihat wajahnya Allah yang Maha Mulia. Kurang ajar benar, ya enggak?
Banyak orang yang kurang ajar tapi tidak faham kalau dia kurang ajar terhadap Allah dan tidak mensyukuri dirinya sebagai manusia yang pernah dihidupkan oleh Allah SWT. Dan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya ketika mereka berbicara sesuatu pembicaraan yang tidak berangkat daripada sumbernya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-yawma nakhtimu ala afaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Percaya kita bahwa nanti lisan kita tidak berbicara, karena yang berbicara adalah tangan-tangan kita, yang menyaksikan perbuatan hanyalah kaki kita dari apa yang kita perbuat. Oleh karena itu berbuatlah kamu semau gue. Indah. If'al ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu semampu kamu, sepuas-puasnya kamu. Caci maki semua apa yang kamu inginkan, tetapi kamu bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dicaci itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan Allah sebagai ulama warathatul anbiya. Tunggu dah apa nanti akibat daripada kesudahanmu ketika kamu akan menghadap kepada Allah. Jelas? Nah, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, nah ini apa hasilnya, Bib? Kalau kita ingkar kepada perdukunan, kesyirikan, kekafiran, kemunafikan dan sebagainya, dan kita beriman hanya kepada Allah, yang hanya ada dalam hati ini hanya Allah, tujuan kita aja Allah. Katanya Allah, fagadistamsaka bil ulwatil wuthqa. Maka sungguh, sumpah Allah ini, sungguh kamu berada pada tali yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Lan fisamalaha, kamu tidak akan putus talimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergetarnya kamu itu karena ada pancing yang dilempar oleh pemancing di lautan. Pancing dilempar, ada ikannya, ketika ikan makan ditarik sama Allah. Itu ada hubungan antara makhluk dan Khaliknya. Kalau kamu sudah baca la ilaha illallah, pasti kamu bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang bergerak? Allah. Kena pancing kamu sudah. Dengan taufik dan hidayahnya Allah, masuk ke dalam hati, kena pancing hatinya kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham? Apa perlu disaksikan? Atau mata harus menyaksikan mata baru kita beribadah kepada Allah? Ya, ini. Jadi kita menafsirkan ini Al-Quran, ya, jangan sembarangan, dan ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang benar. Ya, jadi kalau kamu berhubungan dengan Allah, cukuplah Allah, Rabbunallah. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang beriman itu mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya sudah. Mau bicara apa kalau kami punya Tuhan Allah? Tidak perlu orang-orang yang artinya tidak mengerti masalah agama itu, ya, mengajari kita tentang masalah itu ketuhanan atau ketauhidan. Kalau kamu tidak mengerti, jangan menggobol-gobloki ulama-ulama. Karena ulama itu beriman dengan hatinya, bukan dengan nalarnya. Setiap yang disembah itu harus dilihat dengan mata. Iya, kalau bukan Allah. Kalau Tuhan selain Allah bisa dengan kasat mata, sebagaimana mereka menyembah batu-batu dan sebagainya. Tetapi orang Islam yang menyembah kepada Allah, maka mata tidak akan memandang kecuali Allah yang memandang kepada kita yang punya mata. Paham? Nah, wallahu sami'un alim, dan Allah itu, ya, yang memberikan taufik dan hidayah itu sami'un, maha mendengar dengan pendengarannya. Maha mendengar dengan pendengarannya. Ada lubangnya kupingnya, punya kuping, 2 telinga, 1000 telinga. Andai kata dunia ini serempak mengatakan, ya Allah, anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbatak wa ma'rifatak, Allah maghnina bifadlika man siwak. Misal, contoh, Allah mendengar. Andai kata doa itu berbeda-beda, doa yang disampaikan kepada Allah, yang dihajatkan kepada Allah, semuanya Allah mendengar satu persatu, walaupun bersama semut-semut, walaupun dengan ikan-ikan di laut, ataupun daun-daun yang jatuh bertasbih kepada Allah,
Bila mana mereka serempak pada saat itu meminta kepada Allah, Allah mendengar satu-satu, tidak menunggu step by step. Itu pendengaran Allah. Mau disamakan? Mau dilihat oleh kita yang kebanyak kekurangan ini? Kamu saja dibilang sama Allah, kamu itu melihat ketika kamu melek mata. Ketika kamu tidur, kamu sudah tidak bisa melihat, walaupun rohmu bergetak, berdetak. Faham? Makanya jangan sombong. Jadi orang yang diperlihat suruh melihat Tuhannya, suruh melihat Allah SWT, sementara dosa-dosa manusia matanya banyak melihat maksiat, lalu dipaksakan untuk memperkenalkan mata itu memandang kepada Allah yang Maha Suci. Nah ini Habib berbicara karena sebab ada orang yang berbicara, paham? Biar ngerti. Kamu tuh siapa? Kan gitu. Hah? Nabi kamu? Ya, ulama saja, sahabat tak pernah melihat Allah. Hah? Nabi saja, Nabi Musa itu kan mulia sampai berbicara sama Allah tapi tidak dapat melihat wajah Allah. Kok kamu bisa mengatakan harus kita melihat wajah Allah? Siapa yang goblok ini? Enggak. Jadi cukuplah kamu kalau sholat itu ya seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kepada kita. Itu yang benar. Itu sami Allah. Ya, ketika sholat sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah Maha mendengar dari apa yang dimohon oleh semua hamba-hambanya. Sholat bareng sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Sami'un alim. Didengar semua doa-doa kita. Tak usah nanti kamu dulu. Ya kalau Ustaz bicara. Ayo siapa yang akan bertanya silakan satu-satu. Saya Ustaz. Ayo sudah kamu. Saya Ustaz. Ayo siapa yang mau tanya? Ya. Semuanya bareng tanya cepet dah. Bisa dengar Ustaz? Tidak bisa. Kenapa? Walaupun punya dua telinga tidak bisa mendengar, mencakup pendengar kita terhadap penanya-penanya yang ada 100 orang 200 orang ini. Paham? Kenapa? Terbatas pendengaran kita. Lain dengan Allah. Ayo kamu minta semuanya. Minta, ya Rabb, saya minta sapi, saya minta kuda, saya minta jajan, saya minta kue, saya minta uang, saya minta haji, saya minta begini-begini. Sama, bersamaan. Allah dengar tidak? Dengar semuanya. Itu Allah Maha mendengar. Alim lagi Maha mengetahui. Kamu tidak tahu. Yang dulu tahu, tapi kadang-kadang lupa. Yang sekarang tahu. Kenapa? Karena sudah dikerjakan. Kalau besok tidak tahu. Karena terbatas pengetahuan kamu. Tapi kalau Allah tahu sebelum kamu dilahirkan, ketika kamu masih dilahirkan, ketika kamu bayi, ketika kamu sekolahnya di mana, SMP-nya, SMA-nya, semuanya tahu. Kalau kamu mati di mana tempatnya, nanti kalau di akhirat masuk surga apa neraka, yang tahu itu Allah. Kita tidak tahu. Kok sok-sok pintar kamu itu? Dari mana kepintaran kamu itu? Sampai menyalahi orang-orang yang menyembah kepada Allah. Digoblok-gobloki ulama-ulama yang hafal Al-Quran. Paham? Ya pewaris Nabi digoblok-gobloki oleh orang-orang yang tidak berpakaian, tidak sesuai dengan ilmunya. Yaitu salah kaprah. Kebanyakan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang ingin viral itu hanya merusak akidah-akidah kita. Selain yang sudah ada masih ditambah lagi sehingga ulama-ulama jadi bingung. Gimana caranya? Dari mana kita akan menyampaikan tausiah-tausiah supaya mereka itu tetap imannya dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi kita mohon hanya kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang Islam yang ada khususnya di Indonesia ini diberikan kekuatan iman dan Islam, keteguhan iman dan Islam, dan tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan diberikan kekuatan untuk taat dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan maksiat dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sallimni wa sallim ma ma'iyya wa fatni wa fat ma ma'iyya wa ballighni wa balligh ma ma'iyya bi ridhaka ya Allah wa jalalika ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan di antara orang Islam yang menjalankan syariatnya, mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah SWT untuk belajar
dan belajar dengan taufik dan hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan mereka semuanya digiring kepada ketauhidan, digiring kepada syariat yang benar, dan diampuni segala dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kita semuanya, dan mudah-mudahan diangkat semuanya dosa-dosa maksiat itu dan diganti dengan taufik dan hidayah. Dengan taufik dan hidayah Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan taufik dan hidayahnya, menurunkan maghfirahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan kita beribadah, berpuasa di sebulannya, dan bermunajat ataupun membaca tilawatul Quran di malam harinya atau di siang harinya, dan banyak rezeki yang berlimpah ruah datang tanpa susah, yang halal dan thayyibah untuk sanggupnya dakwah bi berkati habibina wa syafiina wa lana Muhammad. Ajarakumullah. Al-Fatihah.